Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PBG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Nurul Apriani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya mengajar di UPTD SDN 1 Cibukamana, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 6 menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Dengan materi tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya pembelajaran 3. Kencang depan, gerak. Tegap, gerak. Masuk. Membaca doa bisa dipimpin sama ketua kelasnya. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Siap berdoa mulai.
Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, perhatikan teman sebangku kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Masuk semua. Oke, alhamdulillah hebat, kelas 6 semuanya masuk ya. Jadi semuanya sehat-sehat, semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Oke? Ya. Alhamdulillah. Untuk menambah semangat kita dalam pembelajaran hari ini dan menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu. Lagu nasionalnya itu dari Sabang sampai Merauke. Boleh berdiri semua supaya semangat. Ya. Oke. Semangat ya. Dari Sabang sampai Merauke, terjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Masihkah kalian ingat kemarin itu kita belajar tentang apa ya? Teks eksplanasi, Bu. Membuat bangun ruang kubus, Bu. Coba anak-anak, kemarin masih ingat kita belajar apa? Betul, kemarin kita belajar tentang teks eksplanasi dan membuat bangun ruang kubus. Alhamdulillah, anak-anak di kelas 6 semuanya masih pada ingat pembelajaran kemarin. Oke, nah hari ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya di pembelajaran 3. Untuk bahasa Indonesianya kita menentukan informasi penting pada teks eksplanasi, berarti masih di teks eksplanasi ya, tapi kita akan menentukan informasi penting pada teks eksplanasi untuk bahasa Indonesia. Dan yang IPA kita akan belajar tentang macam-macam sumber energi alternatif, itu ya yang akan kita pelajari hari ini. Nah, perhatikan kembali untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah menyimak teks eksplanasi di video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis informasi penting pada teks eksplanasi dengan tepat. Ini yang tujuan pertama. Yang kedua, setelah menyimak teks eksplanasi di video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan informasi penting pada teks eksplanasi dengan benar. Dan yang ketiga, setelah menggunakan AR energi alternatif, peserta didik dapat menemukan sumber energi alternatif lain untuk menghemat energi listrik dengan tepat. Nah, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan sebuah laporan hasil diskusi mengenai energi alternatif dengan sistematis. Nanti kalian menyajikan sebuah laporan hasilnya itu menggunakan laptop. Jadi ke depan satu kelompok itu menggunakan laptop untuk presentasi ya. Perhatikan kembali untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama nanti peserta didik itu menganalisis gambar rumah pada PowerPoint. Nanti kalian lihat gambar rumah yang ikut tampilkan di panel interaktif ini. Kemudian peserta didik menganalisis lampu yang menyala di setiap ruangan. Perhatikan nanti lampu mana saja yang menyala dan yang tidak. Kemudian peserta didik membentuk kelompok diskusi untuk membuat proyek dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya. Kalian berdiskusi bersama kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada nanti di atas ini. Berikutnya, peserta didik melakukan penyelidikan terkait masalah yang harus diselesaikan. Nah, berikutnya peserta didik mengembangkan dan menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Nah, terakhir peserta didik bersama guru menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran. Nanti kita akan menggunakan khusus untuk mengevaluasi proses dari pembelajaran yang kalian belajar hari ini ya. Nah, biar semangat, gak pada ngelamun, kita lebih semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, untuk ice breaking sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan
boleh keluarin ekspresi kalian, boleh. Keluarin ekspresinya ya. Sumber daya alam ada dua macam, yang terbarukan dan tak terbarukan. Semua ada di alam kita, hasilkan energi untuk kehidupan. Yang terbarukan melimpah di alam, takkan pernah habis jika digunakan. Contohnya air, hewan, tumbuhan, matahari, angin, dan geotermal. Boleh keluarin ekspresinya. Contohnya air, hewan, tumbuhan, matahari, angin, dan geotermal. Yang terbarukan terbatas di alam, akan cepat habis jika digunakan. Contohnya semua barang utama, minyak bumi, batu bara, gas alam. Menghemat energi tak terbarukan harus dilakukan untuk kehidupan. Salah satunya dengan mengganti menggunakan energi alternatif. Contohnya air, hewan, tumbuhan, matahari, angin, dan geotermal. Untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila, semangat ya. Oke, gerakin tangannya semua. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya, keluarkan suaranya. Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kita tadi sudah menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Itu adalah beberapa karakter yang harus kalian miliki. Tadi itu pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Berarti kalian itu harus beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ya. Tadi ada beberapa karakter yang harus kalian miliki sebagai siswa SDN 1 Cipamana. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar apa ini? Gambar rumah. Coba di sini ada gambar rumah bagian kamar ya. Bagian kamar, kamar mandi, dapur, ruang tamu, dan ruang kerja. Perhatikan. Sudah diperhatikan? Ya. Ruang mana saja yang terjadi pembangkit listrik?
ada orang ya. Kemudian di sini banyak yang nyala, radio nyala, lampu nyala, kipas angin nyala, dan TV menyala ya. Padahal di ruangan tersebut tidak ada orang. Nah, berarti hal tersebut adalah kegiatan dalam pemborosan listrik ya. Coba, apa dampak dari pemborosan listrik anak-anak? Iya, kita akan membayar listrik menjadi besar dan lebih mahal dari sebelumnya kalau misalkan kita melakukan pemborosan listrik ya. Mengapa kita perlu menerapkan hidup hemat listrik anak-anak? Ya, betul. Supaya kita membayar listrik itu tidak terlalu mahal ya. Oke, anak-anak, coba sebutkan 3 contoh hidup hemat listrik dalam kehidupan sehari-hari yang kalian terapkan. Mematikan lampu jika tidak digunakan. Menggunakan air secukupnya. TV jika tidak ditonton dan dimatikan. Betul sekali anak-anak. Tadi itu yang pertama apa? Mematikan lampu jika tidak digunakan. Mematikan lampu jika tidak digunakan. Kemudian menggunakan air secukupnya dan ya, jika TV tidak ditonton itu dimatikan, jangan dibiarkan terus menyala karena itu adalah pemborosan listrik. Nah, sebelum kita berdiskusi, kita simak dulu video hemat energi berikut ini. Nah, kalian boleh catat hal-hal yang penting, boleh dikeluarkan buku tulis dan pensilnya. Ya, keluarkan dulu buku tulis dan pensilnya. Anak-anak udah siap? Siap. Oke. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematika kelas 6. Kita belajar di tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik adik-adik. Coba sekarang amati peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkankah olehmu jika energi listrik itu habis dan tidak dapat diperbaharui? Ayo kita belajar bagaimana caranya menghemat energi listrik. Nah, bacalah teks eksplanasi berikut ini. Nah, di sini ada teks eksplanasi yang berjudul Mengapa harus hemat listrik? Nah, hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ini ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi. Perhatikan anak-anak, untuk menambah pengetahuan, mari kita simak video macam-macam energi alternatif berikut ini untuk menambah pengetahuan kalian dalam macam-macam sumber energi alternatif. Oke, boleh catat hal-hal yang pentingnya ya. Catat hal-hal yang pentingnya. Energi alternatif atau disebut energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan sumber energi alternatif bebas polusi. Sumber energi alternatif yang ada di alam jumlahnya tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama.
Contoh sumber energi alternatif antara lain sinar matahari, arus air, angin, ombak laut, kotoran ternak, limbah pertanian, dan panas bumi. Sumber energi tak terbarukan atau lebih dikenal dengan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bahan bakar fosil ini suatu saat akan habis, butuh waktu jutaan tahun untuk mengembalikannya. Oke, anak-anak semuanya, tadi kita sudah menyaksikan macam-macam sumber energi alternatif. Ada yang bisa menyebutkan sumber energi alternatif itu apa aja? Yang pertama, tadi dari sinar matahari itu bisa ya. Terus yang kedua dari apa? Dari arus air. Nah, anak itu punya apa ini ya? Mystery box. Ya, itu punya mystery box. Ada apa ya di dalamnya mystery box ini? Tidak tahu. Coba ada yang tahu? Tidak tahu. Ibu butuh satu siswa untuk membuka mystery box ini. Coba siapa yang mau maju ke depan? Oke, semuanya mau maju ke depan. Salah satu orang aja ya. Boleh Pina dulu maju ke depan ya. Oke. Mystery box ini akan dibuka sama Pina. Oke Pina. Nah, boleh diambil mystery box-nya. Ada apa di dalamnya? Nah, berikut adalah robot panel. Buat tepuk tangan dulu semuanya. Ya, terima kasih Tina. Berikut adalah robot panel surya. Nah, berikut ini adalah panel suryanya. Kalau kalian punya robot-robotan di rumah, sumber energinya pakai apa? Baterai. Pakai baterai. Nah, tapi di sini ibu punya ya sumber energinya dari panel surya, dari lempengan panel surya. Berikut panel surya ini dapat menyerap sumber energi matahari, kemudian mengubah menjadi sumber energi listrik. Dan yang bisa menjadikan robot ini berjalan adalah panas matahari yang terkumpul di dalam panel surya ini ya. Oke. Nah, oke, untuk membuktikan robot ini bisa berjalan atau tidak, boleh kita semuanya keluar untuk menyaksikan robot ini bisa berjalan atau tidak. Oke, kita keluar. Oke, perhatikan anak-anak, yang membuat robot panel surya ini berjalan adalah panel surya ini yang menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi bergerak ya. Nah, panel surya ini menyerap energi matahari, kemudian mengubahnya menjadi sumber energi listrik gitu ya. Oke, semuanya boleh masuk ke kelas lagi. Oke anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan bagaimana robot panel surya ini bisa berjalan. Panel surya ini menyerap energi matahari, kemudian bisa mengubah menjadi sumber energi listrik yang membuat robot ini bisa berjalan ya. Untuk menambah semangat kita dalam pembelajaran hari ini, kita melaksanakan tepuk PPK dan salam PPK. Masih ingat tepuk PPK dan salam PPK? Masih. Boleh berdiri semuanya. PPK religius nasionalis
berikut ini ya. Sudah di-download aplikasi AR Energi Alternatifnya? Sudah ya. Kemarin Ibu sudah mengirim linknya untuk mendownload di HP kalian. Oke, saksikan dulu video cara penggunaan energi alternatif ini. Setiap hari kita membutuhkan energi. Energi apa saja yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah listrik dan bahan bakar minyak sebagai sumber energi yang kita gunakan sehari-hari. Tahukah kamu apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah pengganti sumber energi yang sekarang ada. Sehingga energi alternatif sering disebut juga dengan energi baru. Ayo kita belajar mengenai pembangkit energi. Ada PLTA atau disebut juga pembangkit listrik tenaga air. PLTN yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir dan yang lainnya. Arahkan handphone ke markernya ya, supaya kita bisa melihat pembangkit listrik secara 3 dimensi. Air selain digunakan untuk mencuci, mandi, dan minum juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Aplikasi ini bisa kalian dapatkan di laman rumah belajar Kemendikbudristek. Gratis loh teman-teman. Oke, nah ketika kalian menggunakan air energi alternatif, di sana ada ada PLTS, ada PLTA. Kalian klik dulu misalkan yang PLTA, nah markernya juga harus PLTA. Kalau misalkan PLTS berarti marker juga harus PLTS gitu ya, supaya bisa muncul gambar 3D-nya. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini berkelompok, kalian silakan bergabung dengan kelompok belajarnya. Persiapkan laptop, HP yang sudah terhubung dengan aplikasi AR Energi Alternatif, kemudian mengambil LKPD dan marker untuk menyelesaikan persoalan yang ada di dalamnya. Ya, nanti kalian kelompoknya sudah Ibu buat ya, kelompok belajar kalian untuk energi alternatif. Nah, silakan bergabung. Nanti ambil laptop, ambil HP yang sudah terhubung AR Energi Alternatif, kemudian juga nanti markernya juga dibagikan ya. Oke, sekarang bersiap untuk bersama kelompoknya. Oke. LKPD-nya. Ya, teman-teman ya. Kalian cari informasi penting yang teksnya sudah ada di LKPD gitu ya. Kalian cari informasi penting, tulis di LKPD Bahasa Indonesia. Dan yang kedua, kalian menemukan sumber energi alternatif dan pemanfaatannya untuk sumber energi listrik. Nah, yang untuk LKPD IPA, kalian gunakan AR Energi Alternatif untuk menyelesaikan permasalahan pemanfaatan berbagai macam sumber energi alternatif ya. Oke, sekarang mulai diskusi.
Berikut adalah PLTA atau sumber energi listrik tenaga air. Kalian nanti dengarkan bagaimana cara pemanfaatannya, kemudian tulis di LKPD IPA ya. Nih. Nah, oke, stok yang sudah diisi tadi di LKPD dipindahkan ya ini ke laptop untuk nanti dipresentasikan. Oke, semuanya bekerja ya. Semuanya kerja. Oke anak-anak, sudah semuanya? Sudah selesai? Oke, alhamdulillah bagus. Sekarang kita tinggal presentasikan bagaimana hasil diskusi kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami. Oke. Ya, diskusi pertama yang akan dipresentasikan itu bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Devi ya. Silakan Devi. Topik masalah hampir semuanya pekerjaan saya sudah di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Paragraf 2-nya. Pemborosan energi membuat suhu bumi meningkat. Pemanasan global hal ini disebabkan oleh gas buang dari peralatan elektronik, gas buang hasil pembakaran dari kendaraan bermotor serta berkurangnya lahan hijau. Pemanasan global membuat cuaca tidak menentu, musim panas yang panjang menyebabkan kekeringan. Mencairnya menggunungan es di kutub kami yang dapat mengancam keberadaan manusia. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, kemudian lanjutkan. Salah satu cara untuk menghindari pemanasan global yaitu dengan menghemat listrik. Contohnya memilih peralatan hemat listrik dan mematikan semua peralatan listrik sebelum meninggalkan ruangan kosong. Iya, betul. Tepuk tangan dulu. Kesimpulannya silakan Devi. Simpulan dan pesan pendapat pribadi penulis, dengan melakukan hal itu kita telah menyelamatkan bumi. Sungguh besar energi yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Iya, sip. Tepuk tangan. Untuk pemanfaatan energi matahari, di LKPD IPA akan disampaikan oleh Tasya. Silakan Tasya. Pemanfaatan energi matahari dilakukan dengan pengubahan sinar matahari menjadi energi panas atau listrik untuk memenuhi kebutuhan energi manusia. Pemanfaatan tenaga surya dilakukan dengan mengubah sinar matahari secara langsung menjadi panas atau energi listrik. Iya, sip. Tepuk tangan dulu. Untuk pemanfaatan energi air akan dipresentasikan oleh Rian. Silakan Rian, bagaimana cara pemanfaatan energi air? Energi air dimanfaatkan dengan bantuan kincir air pada air terjun atau aliran sungai. Aliran air akan menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dari gerakan turbin air tersebut akan menghasilkan energi listrik dengan adanya bantuan generator. Setelah itu energi listrik akan dialirkan melalui rumah penduduk. Oke, sip. Betul. Tepuk tangan untuk ya. Oke, yang energi angin, cara pemanfaatannya akan dipresentasikan oleh Wahid. Silakan Wahid. Cara kerja pembangkit tenaga angin yang dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) cukup sederhana. Energi angin yang memutar kincir diteruskan untuk memutar balik-balik pada generator di bagian belakang kincir angin sehingga menghasilkan energi listrik. Iya, sip. Betul. Ya. Kita hebat dulu ke kelompok 3. Kelompok 3 hebat. Tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih. Ya. Oke, Nana. Laptopnya boleh dimatikan dulu. Udah, Bu? Sudah? Kalau
Persiapkan pensil ya. Oke, silakan dikerjakan. Dibaca dengan baik soalnya, kemudian dikerjakan. Oke. Anak-anak sudah selesai? Sudah, Bu. Hebat. Oke, boleh minta tolong kalian untuk mengumpulkan hasil ulangan teman-temannya. Tadi kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Coba, ada yang susah tidak dalam soal evaluasi tadi? Ada nomor berapa? 3. Oke, nomor 8 ya. Coba Ibu bahas. Nomor 8 yaitu penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat mengakibatkan habisnya pasokan listrik. Bahan bakar yang digunakan untuk energi listrik tidak dapat diperbaharui, sehingga kita harus menghemat penggunaan energi listrik. Selain menghemat penggunaan listrik, kita dapat menggunakan sumber energi alternatif untuk menghasilkan energi listrik. Energi alternatif yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik adalah, di sini jawabannya adalah sel surya ya. Bisa? Betul ya? Ada yang betul? Oke, hebat ya. Oke, tadi Ibu sudah bahas soal-soal evaluasinya, semuanya hasilnya bagus-bagus ya. Cuma ada beberapa yang susah, barusan Ibu sudah membahasnya. Nah, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Alhamdulillah, senang ya. Oke, terima kasih anak-anak kelas 6 telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Hebat-hebat semua anak kelas 6. Dan jangan lupa kalian membaca bahan ajar untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan besok ya, kalian baca-baca di rumah, belajar di rumah ya anak kelas 6. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, mari siap-siap kita untuk berdoa untuk pulang. Siap-siap dulu. Nah, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Sebelum pulang kita mari baca doa terlebih dahulu. Membaca doa bisa dipimpin sama ketua kelasnya. Silakan dia untuk memimpin berdoa. Sikap yang rapi boleh pulang. Siap berdiri memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sunda, Sampurasun. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Semoga ilmu yang kita dapat ini bermanfaat untuk kalian ya. Amin. Nah, jaga kesehatannya anak-anak kelas 6. Iya, Bu. Boleh pulang. Nah, boleh yang paling rapi pulang duluan. Siapa yang paling rapi? Yang paling rapi kelompok 2. Bisa. Udah.
hati-hati ya. Hati. Kemudian